Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk memasuki kebaktian Minggu 13 September 2020. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya, maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kebaktian minggu ini kita alaskan dalam pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, perjumpaan dengan sahabat dan saudara menjadi kerinduan kita di dalam masa pandemi ini. Semoga jika suatu waktu nanti diberikan kesempatan untuk mengalami banyak perjumpaan, akan menjadi kesempatan bagi kita untuk hidup dalam kasih dan pengampunan. Tema kebaktian minggu ini menjadi komunitas yang mengampuni, mengingatkan kita pada salah satu panggilan serta konsekuensi sebagai orang yang telah menerima kemurahan Tuhan, yang berkenan mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita memuji dan bersyukur kepada Tuhan yang telah mengasihi kita melalui pujian. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Allah yang esa, Raja yang esa, umat pun esa, pujian bergema. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan ikatan yang kuat. Satukan kami ya Tuhan, satukan dengan kasih-Mu yang kekal. Ya Tuhan, Engkau sumber cinta kasih, betapa Engkau telah mengasihi kami dan memanggil kami untuk hidup saling mengasihi. Namun pada kenyataannya, betapa kami lebih mengasihi diri sendiri dan kurang mengasihi sesama. Hati-Mu Bapa yang selalu tergerak oleh belas kasihan dan pengampunan, sedangkan hati kami tergerak oleh kasih yang memandang rupa
dan sikap pilih kasih kepada sesama. Hidup kami masih saja tergoda oleh hawa nafsu dan keserakahan demi memuaskan hasrat dan keinginan diri sendiri dan mengabaikan sesama. Ampunilah kami orang berdosa, dan tolonglah kami mengalami anugerah-Mu yang memilihkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku tahu Kau selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku, namun kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku ku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Marilah kita menerima anugerah Allah sebagaimana tertulis dalam Mika 7 ayat 18 sampai dengan yang ke-19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, salam. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang penuh kemurahan. Kasihanilah kami, berilah kami kemurahan hati untuk memberi. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang penuh pengampunan. Kasihanilah kami, berilah kami kemampuan untuk mengampuni. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah Allah yang setia mengasihi. Dimuliakanlah Engkau, Allah yang pemurah, pengampun dan pengasih. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa.
Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu yang memberikan kekuatan, kedamaian di dalam berbagai keadaan hingga sampai saat ini. Kami diperkenankan untuk berkebaktian di tempat kami masing-masing. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang memampukan kami ketika kami hendak menerima firman-Mu. Iringilah setiap langkah kaki kami, agar kami dimampukan memiliki keberanian dan kemurahan hati untuk mengampuni. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama. Menyeberangi Laut Teberau. Diambil dari Keluaran 14 ayat 19 sampai 31. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Fir'aun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut itu ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba-Nya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tanggapan. Kejadian yang ajaib pada waktu Israel keluar dari Mesir. Mazmur pasal 114. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air, dan batu yang keras menjadi mata air. Bacaan kedua.
Jangan menghakimi saudaramu. Diambil dari Roma 14 ayat yang pertama sampai ke-12. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri, karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan, sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertukuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami, penghiburlah kami. Kuatkanlah kami, dan hiburlah kami. Perumpamaan tentang pengampunan. Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu, menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.'
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, dalam doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, di sana dinyatakan, "Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Permohonan untuk diampuni dan mengampuni dalam doa Bapa kami menyatakan betapa pentingnya pengampunan dalam hidup kita. Pengampunan menjadi bukti adanya kasih yang hidup, dan pengampunan adalah cara hidup yang sangat mendasar bagi pengikut Kristus. Sebagai manusia yang banyak melakukan kesalahan dan kejahatan, Allah memberi pengampunan yang jauh lebih banyak kepada kita. Hingga saat ini kemurahan dan rahmat-Nya kita nikmati tiap hari. Bukankah sudah selayaknya kita menjadi sekumpulan orang yang hidup saling mengampuni? Dalam relasi suami istri, banyak kesalahan yang dilakukan. Dan karena saling mengampuni, ikatan suami istri menjadi lestari. Dalam hubungan anak orang tua, banyak kesalahan juga yang dilakukan. Dan karena saling mengampuni, relasi orang tua dan anak tetap dalam harmoni. Kita anggota gereja, apalagi saya selaku pendeta, banyak melakukan kesalahan. Namun berkat pengampunannya, kita tetap menerima rahmat sebagai bagian dari keluarga Allah. Ada pertanyaan, bagaimana dengan suami yang melakukan kekerasan setiap hari, setiap waktu, sehingga menimbulkan penderitaan dan trauma berkepanjangan bagi sang istri? Pengampunan seperti apa? Dan berapa kali lagi sang istri harus mengampuni? Bagaimana dengan penjahat kambuhan residivis yang sudah sering kali keluar masuk penjara?
Pengampunan seperti apa? Dan berapa kali lagi masyarakat harus mengampuni? Bagaimana dengan pelaku pencurian uang negara yang jumlahnya miliaran bahkan triliunan? Pengampunan seperti apa dan berapa kali lagi negara harus mengampuni? Berapa kali harus mengampuni? Apakah pengampunan saja cukup? Saudara-saudara, pertanyaan ini ada yang menganggap sudah klasik dan klise karena sudah sering dibahas. Namun ada kalanya pertanyaan ini menjadi sangat faktual. Karena ada saja orang yang memanfaatkan kesempatan dalam pengampunan. Ada yang sengaja melakukan kejahatan berulang-ulang karena tahu ada peluang bahwa ia akan diampuni. Ada yang sengaja melakukan kesalahan juga berulang-ulang karena hukumannya ringan. Saudara-saudara, ada kepompong yang bergerak-gerak di sebuah ranting pohon. Tanpa hendak menerbitkan, memunculkan kupu-kupu yang lucu dan indah dari dalamnya. Namun kupu-kupu yang ada di dalam kepompong itu kesulitan untuk keluar. Karena iba dan kasihan, ada orang yang mengambil gunting untuk memperbesar lubang kepompong agar kupu-kupu itu keluar. Benar, kupu-kupu itu keluar, namun tidak bisa terbang. Akhirnya jatuh ke tanah dan mati. Orang Jawa memiliki pepatah, welas tanpa alis. Artinya rasa sayang yang berkelebihan namun pada akhirnya justru berakibat buruk pada yang dicintai. Seperti cerita tentang kepompong yang tidak jadi kupu-kupu di atas. Justru karena rasa iba dan kasihan. Memang tidak jarang hidup dirasakan sebagai proses yang sulit dan keras. Namun pada akhirnya ketika siapapun setia pada proses yang sulit dan keras itu akan menghasilkan sesuatu yang indah, yang menyenangkan. Seperti kupu-kupu yang indah keluar dari proses daur hidup kepompong. Ada kalanya karena jatuh iba dan kasihan, kita justru njlomprongke dengan memotong proses yang kita anggap sebagai pertolongan, akhirnya malah membuat yang ditolong tidak memiliki kekuatan, kemandirian, dan kesadaran untuk mencari cara hidup yang lebih baik. Inilah yang disebut sebagai welas tanpa alis. Saudara-saudara, mengapa mengampuni? Karena kelimpahan kasih atau hanya karena rasa kasihan sesaat? Pengampunan karena kelimpahan kasih dinyatakan oleh Allah yang menebus dan mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Pengampunan karena kasih juga dinyatakan dalam pengorbanan putra tunggalnya Yesus Kristus di kayu salib, agar dunia mengenal kasih sehingga tidak mengalami kebinasaan dan kerusakan. Namun, pengampunan karena rasa kasihan sesaat, welas tanpa alis, malah justru membahayakan bagi yang diampuni, karena tidak mengenal kesadaran dan kemandirian pertobatan untuk hidup yang lebih baik. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Dan kita pun hafal jawabnya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Secara harafiah saja itu banyak sekali, mengampuni hingga 490 kali per orang. Ini bermakna bahwa pengampunan
semestinya menjadi sifat dasar para pengikut Kristus seperti Anda dan saya. Apakah ada orang yang sudah diampuni namun tidak mau mengampuni? Ada juga. Bahkan orang yang demikian dijadikan tokoh dalam perumpamaan kita hari ini dalam Injil Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Ada seorang hamba yang berhutang 100.000 talenta kepada raja. Karena memohon dengan teramat sangat, ia lalu diampuni. Hutangnya diputihkan. Namun ia sendiri tidak memiliki kesadaran untuk hidup dalam pengampunan. Ia tidak mengampuni orang yang berhutang 100 dinar padanya. Ia justru menjerat yang berhutang 100 dinar tadi dan memasukkannya ke dalam penjara. Maka hamba yang sudah diampuni hutangnya 100.000 talenta tadi, namun tidak mau mengampuni itu, akhirnya harus disadarkan, ditolong dengan cara diserahkan kepada algojo hingga hutangnya lunas. Hal ini tampaknya sebagai pelajaran yang diharapkan dapat membangun kesadaran agar orang itu pun mengampuni yang lain. Hutang 100.000 talenta sangat besar dan tidak sebanding dengan 100 dinar. 1 talenta dalam kamus Alkitab dijelaskan setara dengan 6.000 dinar. Jadi hutang 100.000 talenta setara dengan hutang 600 juta dinar. Bandingkan, sudah menerima pengampunan 600 juta dinar, namun tidak mau mengampuni yang berhutang 100 dinar saja. Sungguh terlalu. Meskipun terlalu dalam realita keseharian, masih juga kita temukan manusia yang demikian sudah menerima pengampunan yang besar, namun masih mempermainkan pengampunan yang diterimanya dengan cara tidak mau sungguh bertobat, tidak bersedia mengampuni orang lain, malah menjerat orang lain yang berhutang padanya yang jauh lebih kecil. Saudara-saudara, ada sebuah buku yang berjudul Don't Forgive Too Soon. Jangan mengampuni terlalu cepat. Sebuah buku tulisan Dennis Lin dan kawan-kawan yang judulnya memang provokatif. Jangan terlalu cepat mengampuni. Namun buku ini sungguh benar dan buku ini menggugah dan menggugat klaim yang sering kita nyatakan bahwa kita harus mengampuni titik. Isi buku ini mengingatkan kita bahwa mengampuni itu sungguh sangat penting, setuju. Namun tidak berhenti di situ, bukan titik, masih koma. Pengampunan harus disertai dengan tindakan untuk membangun kesadaran. Agar yang mengampuni dan yang diampuni memiliki relasi yang damai dan terus diperbarui. Agar yang diampuni memiliki kesadaran untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan yang mengampuni tidak menjadi korban-korban kembali. Agar yang diampuni sungguh memiliki kesempatan untuk hidup dalam pembaharuannya, tidak menjadikan pengampunan sebagai barang murahan, untuk diinjak-injak sebagai pijakan, dan kemudian terus saja melakukan tindakan yang lebih liar dan lebih barbar. Siapakah hamba yang mendapat pengampunan besar, namun tidak bertobat dan tidak mau mengampuni itu dalam kehidupan nyata sehari-hari? Mungkin dia, mungkin mereka, atau justru ia adalah saya, dan mereka adalah kita. Betapa seringnya kita melakukan kesalahan dan kejahatan, sengaja atau tidak sengaja, namun betapa besar pengampunan yang kita terima. Roma 14 ayat 10 mengajak kita untuk tidak menjadi sekumpulan orang yang suka menghakimi,
melainkan menjadi komunitas pengampun yang belajar saling mengampuni dan membangun kesadaran di dalam kerendahan hati. Amin. Atas firman Allah yang telah kita terima, marilah kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian mengampuni. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pungli. Mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pungli. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pungli. Marilah membarui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu yang memberikan kepada kami kekuatan untuk terus melanjutkan kehidupan.
terlebih firman-Mu yang telah Engkau nyatakan, agar kami dimampukan juga oleh Roh Kudus-Mu menjadi komunitas yang melakukan hidup dan menghidupi pengampunan. Ya Bapa, kami mohon berkat dan kekuatan-Mu, penghiburan-Mu terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan, karena Engkau telah memanggil Ibu Sujiem Daryanto, Ibu Suripah, Ibu Sulyostuti Daniel Adrian. Kiranya kasih setia-Mu yang akan menyelesaikan setiap pergumulan dalam kehidupan saudara-saudara dan keluarga yang ditinggalkan ini. Biarlah Engkau yang mengaruniakan sukacita sebagai ganti duka cita. Kami mohon berkat-Mu, ya Allah, untuk setiap pergumulan kehidupan kami. Kiranya yang sakit Engkau berikan kesembuhan, kegembiraan, semangat bagi Ibu Amirowati, Bapak Wisnu Budi Prasetya, Bapak Kaswianto, dan sahabat-sahabat kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau Allah yang menjadi penyembuh, menjadikan kegembiraan dan kekuatan bagi setiap kami yang membutuhkan kesembuhan. Kami juga mohon berkat-Mu, ya Tuhan, untuk setiap sahabat-sahabat kami yang bersuka cita karena berulang tahun. Engkau tambahkan usia, Engkau tambahkan berkat berkelimpahan, Engkau tambahkan kegembiraan bagi Bapak Andang Sulistiono, Ibu Sri Puji Astuti, Ibu Duniati Muji Mulyo Amijoyo, Saudara Karlinawati, Ibu Setianingsih, Ibu Sri Hartati, Bapak Wisnu Budi Prasetya, dan juga Bapak Didik Sumaryono. Kiranya kasih-Mu yang akan terus ditambahkan untuk segala hikmat yang mengalir di dalam kehidupan saudara-saudara kami ini. Bapa, kami ingin menyerahkan anak-anak kami yang terus belajar, yang terus mengerjakan soal-soal di dalam tesnya, dan telah menyelesaikannya. Kiranya Engkau senantiasa yang menjaga dan memelihara mereka, menganugerahkan kegembiraan, meskipun mereka harus belajar dari rumah. Demikian juga untuk setiap sahabat-sahabat kami, remaja dan pemuda, kiranya Engkau jagai di dalam setiap keadaannya. Demikian juga untuk orang dewasa dan adi yuswo. Tambahkanlah kegembiraan, semangat di dalam bekerja dan melayani dimanapun mereka berada, ketika harus bekerja baik di dalam kantor maupun dari rumah masing-masing. Terima kasih ya Allah untuk setiap penyertaan-Mu bagi gereja Tuhan di mana-mana tempat teristimewa di tempat ini. Terlebih ketika hendak memasuki bulan keluarga dan panitia yang telah terbentuk, kiranya menjadikan kegiatan ini sungguh dapat memberikan kegembiraan dalam kehidupan setiap keluarga kami masing-masing. Demikian juga di dalam penyelesaian peremajaan instalasi listrik gereja, Tuhan berkati, diberikan kecukupan untuk mencukupkan dana yang dibutuhkan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan kehidupan bangsa dan negara kami, terlebih ketika sedang melakukan persiapan untuk pemilihan kepala-kepala daerah. Kiranya Engkau yang akan memberikan kepada kami situasi yang tenang dan damai di tengah-tengah pandemi COVID. Kami ingin menyerahkan setiap mereka yang sedang mengalami persoalan dalam kesehatan, dalam ekonominya. Kami mohon berkat-Mu. Kami mohon juga kiranya Engkau yang memberikan kekuatan, ketabahan, ketenangan kepada setiap tenaga kesehatan yang sedang berjuang untuk meredakan di dalam mengendalikan COVID-19 ini. Tuhan, kiranya kasih setia-Mu yang akan terus menuntun perjalanan kami pribadi lepas pribadi, keluarga kami, gereja kami maupun masyarakat kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Kini kita diberikan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kita miliki. Ayat persembahan diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Bapa di dalam surga, sumber kehidupan, Engkaulah juga kekuatan kami. Daripadamulah segala yang baik yang kami terima, dan kami beroleh hidup yang berkelimpahan. Terima kasih ya Tuhan. Kini sebagian berkat-Mu telah kami siapkan untuk kami aturkan sebagai persembahan. Kuduskanlah dan terimalah agar menjadi berkenan di hadapan-Mu. Juga segenap hidup kami, pakailah sebagai alat-Mu untuk menghadirkan kasih Tuhan bagi sesama dalam membangun persekutuan umat-Mu. Diberkati majelis dalam mengelola persembahan umat-Mu ini, agar tetap menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus bersama kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan, tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Marilah kita berbakti dalam kehidupan sehari-hari. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Arahkan hati kepada Tuhan. Pergilah, wartakanlah kabar bahagia. Jadilah saksi Tuhan Yesus Kristus di tengah dunia. Jadilah pengampun, karena Allah sumber pengampunan senantiasa bermurah hati kepada kita. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, Ini dan selamanya. terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
ingin hidup, ku ingin cinta, makin giat dan makin tekun. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi tentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin teguh.